Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silky Rizkyana, NIM 710141828 dari Rombel Pendidikan Akuntansi B 2018. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan bahan ajar akuntansi dengan tugas yaitu untuk membuat media 3 dimensi. Nah, di sini saya membuat media pop-up seperti ini, pop-up akuntansi dengan materi siklus akuntansi. Dan alat atau bahan yang digunakan untuk membuat pop-up tersebut yaitu ada kertas asturo, kertas lipat, spidol, gunting atau cutter, dan pulpen untuk menulisnya. Kemudian manfaat dari penggunaan media pop-up tersebut yaitu yang pertama, membantu siswa untuk memahami dan mengerti materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan siswa agar berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya imajinasi siswa dan dalam memahami isi dan materi tersebut. Kemudian yang terakhir, membantu siswa yang memiliki hambatan dalam belajar dan untuk mendorong mereka untuk mempunyai keinginan membaca. Kemudian cara penggunaan media pop-up itu sendiri yaitu kita dapat buka, kemudian kita dapat jelaskan kepada para siswa yaitu di sini ada apa sih pengertian dari siklus akuntansi itu sendiri. Kemudian di belakang sini ada pengertian dari siklus akuntansi, yaitu siklus akuntansi adalah tahapan proses pencatatan yang dimulai dari pengambilan data hingga menjadi sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian di halaman berikutnya itu ada tahapan siklus akuntansinya. Yang pertama itu ada transaksi usaha. Nah, di belakang ini ada penjelasannya, yaitu ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Kemudian di sampingnya itu ada tahapan yang kedua yaitu pembuatan bukti asli, dan penjelasannya itu ada di dalamnya. Kita bisa ambil penjelasannya, yaitu suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar-benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah, akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis, misalnya pencurian barang dagangan. Kemudian kita dapat masukkan kembali. Kemudian siklus yang ketiga itu ada pencatatan jurnal, dan ini kita dapat tarik dan penjelasannya itu ada di belakangnya, yaitu transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian atau jurnal. Kemudian di sampingnya itu ada siklus yang kelima yaitu pencatatan ke buku besar dan buku tambahan, dan penjelasannya ada di belakangnya sini, yaitu untuk mempermudah perolehan informasi bagi para pengguna. Dan kemudian di halaman berikutnya ada tahapan siklus yang kelima dan keenam, yaitu yang kelima ada neraca lajur penyesuaian, lembaran kertas yang berisi kolom atau lajur, dan lajur yang ada dalam lembar kerja tersebut disusun secara khusus dan terencana guna diisi dengan data akuntansi. Kemudian yang keenam ada neraca saldo setelah penutupan, yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kinerja perusahaan tersebut. Dan kita bisa tutup kembali. Dan di halaman terakhir yaitu ada siklus yang ke-7 dan ke-8, yaitu yang ke-7 ada jurnal penutup, yaitu kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal untuk dicatat.
Kemudian yang ke-8 ada pencatatan ke buku besar dan buku tambahan. Itu pengujian terakhir mengenai ketepatan penjunalan dan pemindahan bukuan ayat jurnal, penyesuaian, dan penutupan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.